Satu kekuatan Anies itu adalah itu dia mau mendengar, dia sadar itu, dan saya kira hari ini kita ini kan nggak bisa jadi jago kandang, harus keluar. Nah, dalam beberapa hal saya kira ya ada perundingan ini, ada konflik ini, ya kan, kita dibutuhkan figurnya. Nah, saya kira negara kita kemudian kita bisa bangga dengan punya pemimpin seperti itu, ya kan. Jadi kalau kita nggak didengar, nggak diinikan, itu kan peran Indonesia kita hanya tinggal melanjutkan, hanya tinggal mengembangkan apa yang sudah dirintis oleh Presiden dari mulai Soekarno, kan gitu. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang politisi, Bang Ferry Mursidan Baldan. Sudah lama kita tidak mendengar komentar-komentar celoteh dari Bang Ferry ini. Gitu. Bang Ferry, ya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Apa kesibukan terakhir sekarang ini? Ya masih sama. Masih sama seperti yang dulu ya? Dulu masih menjaga silaturahmi, ya kan, hadir di berbagai forum-forum, gitu. Itu aja. Itu perlu, penting selalu. Itu menyehatkan jiwa kita lah. Bang Ferry, ya, ini lagi rame nih, junior Bang Ferry di Kahmi, di HMI, Anies Rashid Baswedan. Ini lagi rame dibincangkan di seluruh pelosok tanah air. Apa komentar Bang Ferry ini? Ya memang rasanya beberapa ya mimpi anak-anak muda Indonesia itu ketemu dengan sosok atau figur Anies gitu. Dia tuh ya seperti itulah yang kenapa dia kemudian menjadi seperti kayak meledak, padahal nggak ada yang ledakan kan gitu, kayak kemudian bergerak ya sebagai ini. Saya kira itu adalah kan harus ditangkap satu jiwa masyarakat, khususnya kaum muda, untuk presiden ke depan, untuk pemimpin kita ke depan. Itu yang saya kira ini ya. Dan itu cocok gitu. Melihat figur Anies ya dengan kesantunannya, ya kan, kelembutannya. Anies ini dianggap simbol perubahan ini, baik oleh para aktivis maupun publik tua dan muda. Ya. Menurut Bang Ferry, dari sisi mana sebenarnya dilihat nih kok? Sebetulnya begini, ada harapan untuk Anies tampil sebagai figur yang membawa energi perubahan. Kalau dari sosok mana, saya kira mindset dia dalam memandang negara, dalam memandang kehidupan kebangsaan, dalam melihat problema dan apa yang harus dilakukan, saya kira itu. Dan dia saya kira itu yang menurut saya jadi sosok sosok yang memang mindset Ferry, dia. Jadi cara berpikir, ya kan? Dari mindsetnya ya. Mindset dia. Okay. Nah, Bang Ferry, dari rangkaian sejarah kita nih, Bang Ferry, para pemimpin bangsa ini kita cukup bangga juga. Soekarno itu punya kapasitas pemimpin dunia, begitu juga Pak Harto. Dia lanjut Pak Habibie, kita sangat berbangga ini. Nah, baru saja kita menyaksikan ada perhelatan dunia G20 di Bali. Nah, banyak publik merasa bangga juga ini. Yeah. Ada sosok, tiba-tiba muncul Anies. Padahal dia bukan kepala negara, dia bukan orang pemerintahan, dia rakyat biasa, tapi diundang di G20. Bang Ferry melihat nggak kapasitas kepemimpinan dunia ini, gitu, ya kan? Iya, sebetulnya begini, banyak orang kemudian memberi komentar macam-macam lah tentang. Saya kira harusnya kita juga melihat bahwa forum G20 itu kan sudah dirancang oleh
kita sendiri ya oleh Presiden Jokowi menjadi rancangan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan dalam konteks G20 ini. Ada religionnya, ada soal musiknya, ada macam-macam bisnisnya, ya kan. Saya kira ini. Nah, salah satu hal yang paling menarik adalah negara-negara atau masyarakat internasional kan melihat, ya kan, siapa-siapa sosok selain pejabat formal, figur-figur yang ada yang saya kira ke depan itu bisa ini kan di dalam forum-forum internasional itu saya kira kita mengenal apa istilah ya misalnya kalau bicara lingkungan dengan Amerika ya kita dengan John Kerry gitu loh, kira-kira kan seperti itu ya. Jadi itu hal yang lumrah, tidak perlu ya katakanlah dinegatifkan atau kemudian dikhawatirkan. Dan faktanya kita punya tokoh-tokoh seperti ya banyak, saya kira dari itu banyak saya kira, ya kan. Ini kan dia akan bergerak sebagai energi. Ya mau kita lihat misalnya sosok Sri Mulyani. Ya kan, dalam formalnya dia Menteri Keuangan, tapi dilepas begitu dia jadi di karangan ini. Nah dari dulu kan kita punya Emre Salim, kita punya orang-orang hebat di forum internasional. Itu saya kira mau tidak mau, ya kan, apalagi hari-hari sekarang perkembangan hari ini, saya kira pengakuan dunia itu menjadi penting, dan jaringan di dalam relasi dengan internasional itu menjadi penting, baik secara G2G maupun P2P. Itu saya kira satu hal yang nggak bisa ditahan lah laju itu gitu. Ya, saat Anies muncul di forum internasional itu, Anies kan memaparkan soal prestasi dia menurunkan emisi, ya kan. Nah, ada hal menarik pernyataan Anies. Kata Anies, keberhasilan itu salah satu faktor pentingnya adalah adanya keinginan kuat politik, gitu, ya kan, strong political will. Kalau Bang Peri melihatnya, apa sih sebenarnya yang dimaksud Mas Anies ini dengan strong political will ini? Ya, apa yang Anies menyebut strong political will itu, saya kira memang kesadaran, mudah-mudahan tidak salah, kesadaran bahwa memang kita ini menjadi sebuah negara yang dianggap mampu menjaga keseimbangan lingkungan, disebut paru-paru dunia dan sebagainya. Nah, ketika kita melakukan langkah yang kemudian tidak peduli pada aspek misalnya penurunan emisi, itu jadi pertanyaan gitu loh. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Anies itu sebenarnya berangkai, dia tahu betul. Nah itulah ketika dia berinteraksi dengan berbagai wali kota, ya kan, dunia, dia berinteraksi dengan forum-forum yang apa sih problem kita hari ini selain pangan? Adalah lingkungan. Lingkungan itu adalah sebuah ketentraman dalam hidup. Kita untuk apa punya uang, untuk apa disebut negara kaya tapi nggak nyaman di negara itu. Nah itu saya kira kesadaran itu. Jadi apa yang dia pikirkan tadi adalah saya kira sejalan dengan apa yang kemudian menjadi kesadaran masyarakat. Hari ini saya kira masyarakat itu kan kita lihat aja hal yang sederhana. Animo masyarakat tentang sesuatu yang rendah tingkat emisinya itu luar biasa. Misalnya kendaraan listrik, ya kan, cuma karena harganya belum familiar saja, ya kan, masih. Kalau enggak ganti itu semua ini kan ya itu. Dan menurut Anies untuk mencapai itu semua harus punya keinginan politik yang kuat ya. Gitu. Iya, saya kira hal yang diingatkan olehnya adalah kita ini negara itu punya power. Ya kan, nah power itu saya kira adalah power untuk tidak saja sekedar melakukan sebuah ketahanan, ya kan, dalam konteks kehidupan berbangsa, tapi juga itu menjadi kekuatan untuk mampu mempengaruhi lah, kalau tidak saya sebut menekan misalnya. Jadi kan saya kira itu. Jadi ketika negara misalnya jelas komitmennya, ya kan, itu saya kira dihargai. Jadi salah satu bentuk kedaulatan negara itu adalah ketika dia punya visi yang jelas tentang
kehidupan global ini, ya. Dan Anies sadar itu, ya kan. Mungkin karena memang dia sejak lama ada di luar negeri, teman-teman juga banyak, jaringannya oke, banyak hadir di ini, jadi kayak kesadar itu. Jadi itu yang saya kira yang disampaikan oleh Anies, ya. Nah, strong political will pemerintah dalam hal ini, ya, yang sekarang lah berkuasa sekarang ini. Kalau menurut Bang Ferry, apakah juga punya strong political will untuk menjalankan? Sebetulnya ada, tapi cuma masih sektoral. Tapi sektoral, ya. Tapi sektoral tidak bisa dipadukan menjadi sebuah power utuh gitu, ya. Ini hal yang baik, saya kira, yang berkaitan dengan hal penting dengan dunia yang saya pernah geluti walaupun sebentar, itu adalah bagaimana kita mengenali soal berapa luasan tanah yang kita miliki dan bagaimana pemanfaatannya. Itu jawabannya satu, harus ada one map policy dari negara, ya, one map policy. Jadi kita tahu berapa luasan sawah kita, berapa luasan untuk perkotaan, berapa kawasan untuk industri, berapa kawasan untuk pertanian dan sebagainya, sehingga kita tidak kehilangan orientasi, ya. Jadi itu yang saya kira menjadi, kalau ditanya hari ini, saya kira kurang koordinasi saja. Gitu, kurang koordinasi saja. Artinya saya kira kalau saja misalnya one map policy itu jalan, ya kan, maka tidak ada lagi ego dari Kementerian Agraria, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, ya kan, nggak ada itu semuanya, itu termasuk PUPR kan, ya kan. Nah itu bagaimana membangun, termasuk pariwisata, gitu. Publik menduga-duga, mengira-ngira yang dimaksud dengan strong political will yang dipaparkan oleh Anies itu, ini berkaitan dengan negara, pemerintah nggak boleh kalah sama kepentingan swasta. Yeah. Nah, Bang Ferry melihatnya seperti apa sekarang posisi negara dengan swasta, gitu? Iya, tentu saya melihat begini, harus ada kesadaran bahwa negara berdaulat. Jadi saya ketika mengemban amanah di pemerintahan, saya bilang negara berdaulat atas tanah. Tak boleh yang lain, swasta, nggak boleh atur gue cabut izinnya. Ya itu pernah saya. Dan itu bagian dari strong political will tadi, ya. Ketegasan seperti itu, kesadaran, ketegasan, dan sesuai dengan ketentuan. Jadi saya kira nggak ada yang ini, misalnya ketika itu saya mengembalikan tanah untuk masyarakat, padahal tanah itu sudah dikeluarkan izin HGU-nya, tapi kan sudah 20 tahun, 18 tahun tidak dipakai. Masyarakat sudah puluhan tahun juga di situ pakai. Kan gak ada yang saling mengganggu, udah kita ini aja, kita keluarkan, ya kan? Kita tidak mengganggu yang di ini yang HGU-nya. Nah, waktu itu saya pernah diinikan oleh Asosiasi Pengusaha Perkebunan. Dari jejak yang ada, Mas Anies ini apa memang misalnya selama 5 tahun dia menjabat Gubernur DKI, apakah dia tunjukkan, Bang Ferry melihat ada bahwa dia menunjukkan strong political will itu untuk menjalankan kebijakan-kebijakan itu? Iya, saya kira di Jakarta ini bukan sebuah area yang mudah, ya kan? Kita punya gubernur banyak, ya kan? Nah, Anies dengan caranya, ya kan, berkesadaran itu, sehingga semuanya dia katakan bahwa ini adalah power ini harus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini gubernur misalnya. Dia tapi dia desain semuanya. Nah itu satu hal. Menurut saya negara itu bisa menggunakan powernya secara baik, secara full, ya kan, dan itu akan membawa kemanfaatan manakala itu kemudian ada perencanaannya. Kalau tanpa perencanaan hanya merespon kejadian-kejadiannya, itu menjadi nggak jelas, sumir. Tapi kalau ketika itu kan tegas, dan ini bukannya melarang, tidak ada pengusaha yang dirugikan oleh negara, ya dalam hal ini oleh Gubernur DKI, ya kan, masyarakat juga harus dilindungi, ya kan. Nah, tugas gubernur memfasilitasi, ya kan, difasilitasi lah, yang ada udah animo orang bersepeda, animo semua disiapkan, gitu loh, ya kan, mendorong
masyarakat atau tidak cukup dengan himbau, misalnya, ayo pakai public transportation, bukan, tapi mendesain, menyiapkan fasilitas itu. Jadi saya kira satu hal, dulu itu orang kalau mau naik kereta nyaman MRT, kalau ke Singapura itu kita kayak orang ini jajal naik ini. Sekarang nggak usah, jalan saja ke HI itu, pulang ke Blok M udah naik MRT udah nyaman. Ya, sudah seperti di luar negeri ya? Sudah seperti di luar negeri, ya kan? Nah, jadi saya kira fasilitas oke, tinggal mentalitas kita, ya kan? Kembali ke soal pengakuan dunia tadi, kita pernah punya jejak sejarah yang luar biasa. Misalnya Bung Karno itu dia memposisikan pemimpin negara non-blok yang cukup disegani, demikian juga Pak Harto. Nah, publik sekarang ini merasa ini kok pemerintah kita ini tidak lagi menjadi negara yang dalam posisi negara non-blok yang tangguh, ada kecenderungan ke satu negara tertentu, kekuatan tertentu, ya kan, mengabaikan yang lain dan seterusnya. Nah, dilihat dari sosok Anies tadi, ya kan, ada harapan nggak kita punya kembali kekuatan seorang pemimpin nasional yang dia tetap mampu memposisikan sebagai negara non-blok ini gitu, walaupun ya perang dunia kabarnya sudah berakhir lah blok timur blok barat itu kan, tapi kan yang dimaksud tapi perang dalam bentuk lain masih jalan ya. Ya. Nah, Anda melihat Anies ini ada harapan apa enggak nih? Ya, saya kira ketika dia berkesadaran bahwa kita ini bukan soal kenon-blokannya, tapi saya kira bebas aktifnya itu kan saya kira kalau kita mau baca buku Mendayung di Antara Dua Karang itu luar biasa. Itulah kenapa ini. Jadi saya kira kita tidak bisa memilih, ya kan? Kita justru saya kira mudah-mudahan ya G20 kemarin itu menghasilkan daya lobby atau trust dari pimpinan negara-negara lain kepada Indonesia, ya kan? Ya kalau ada apa-apa kan cukup by phone, ya, telepon itu kan kemampuan lobby itu. Jadi saya kira dunia hari ini kan kita tidak lagi ada dalam satu blok mana, ya kan? Kita nggak bisa kita ke sana udah berakhir tuh, ya kan? Era itu udah berakhir. Eranya sudah berakhir, tapi dalam bentuk lain ataupun pandangan masyarakat merasa kita ini condong ke Cina misalnya begitu. Ya itu karena hanya interest, boleh interest, tapi interest kita jangan melulu pada sisi, kan orang melihat bahwa kedekatan yang dibangun itu adalah semata-mata untuk ekonomi, ya kan? Menurut saya nggak bisa begitu juga. Ada yang namanya ada yang namanya kekuatan ekonomi, kekuatan militer, ada kekuatan energi, atau kekuatan lain gitu. Kalau cuman ekonomi aja, kita kan bernegara itu tidak cuma untuk cari duit. Banyak sektor lain ya. Banyak sektor lain, kita memakmurkan, menenteramkan, ya kan? Kan itu yang menurut saya jadi tingkat keyakinan Anda ini kita berandai-andai lah. Andai ditakdirkan Anies memimpin Indonesia, tingkat keyakinan Anda, kemampuan Anies seperti apa dalam percaturan dunia global? Saya kira kita akan tampil sebagai negara yang diperlukan kehadirannya internasional, ya, dengan pandangan-pandangan dari seorang Anies Baswedannya, dengan kemampuan cara mengkomunikasikannya, ya kan, kemudian cara penghormatan dia, ya kan, tidak ada kesombongan, tidak ada perasaan dia menjadi orang pintar, tapi dia santun dia ininya, ya kan, dia mau mendengar gitu. Saya kira satu kekuatan Anies itu adalah itu, dia mau mendengar, dia sadar itu dan dia bisain. Dan saya kira kalau ini nanti hari ini kita ini kan nggak bisa jadi jago kandang, ya kan, harus keluar, ya kan. Dalam beberapa hal saya kira ya ada perundingan ini, ada konflik ini, ya kan, kita dibutuhkan figurnya,
Nah, saya kira negara kita kemudian kita bisa bangga dengan punya pemimpin seperti itu, ya kan? Jadi kalau kita nggak didengar, nggak diinikan, itu kan peran Indonesia kita hanya tinggal melanjutkan, hanya tinggal mengembangkan apa yang sudah dirintis oleh Presiden dari mulai Soekarno kan gitu. Jangan kita hilangkan itu, ya kan? Kata Anies continuous and change katanya ya. Change itu karena situasi perkembangannya. Continuous itu yang saya kira menegaskan soal negara ini tidak berubah. Oke, Bang Ferry, ini pertanyaan terakhir ini. Saya ingin, karena Bang Ferry kan punya sejumlah pengalaman lah. Saya ingin Bang Ferry mengkritik Anies. Kira-kira apa yang harus dikritik sama Anies? Ini kan Anies agak susah dikritik nih, ya kan? Orangnya pinter, ya kan? Narasinya jago, dan seterusnya, ya kan? Bahasa Inggrisnya juga paten. Nah, kalau kritik, apa yang akan Bang Ferry kritik dari sosok Anies nih? Saya bilang begini, saya selalu menyampaikan karena punya kesempatan langsung, ya itu aja saya bersyukurnya ada akses langsung. Tapi menurut saya juga kita ini jangan ragu untuk menyampaikan, ya kan, kita kasih pandangan-pandangan, ya kan, kasih pandangan bagaimana kemudian ketika berbagai hal lah, ya kan, saya kira kasih ini. Jadi kalau kita menganggap wah ini orang pintar, orang pintar, orang cerdas, ya, tapi kan yang penting itu sebagai pemimpin dia mau mendengar. Kita tes itu aja, ya. Ketika dia mau mendengar, tentu dia akan menangkap, memperkaya pemahaman dia tentang kondisi yang ada. Ya, dia tidak cukup dengan apa yang dia pahami, apa yang dia diterima secara formal dari staf, mungkin ada sisi lain, ya kan. Nah, di dalam kekuasaan itu saya kira yang penting itu adalah ketika kita ada di kekuasaan, ya kan, kita harus bisa membangun relasi atau berkomunikasi dengan orang di luar kekuasaan, karena dia biasanya lebih orisinal menyampaikan ini, ya kan, tanpa interest, tanpa ini, dan memang kadang-kadang pahit, kita terima aja, ya kan. Makanya saya kira demonstrasi itu bukan sesuatu yang harus dimusuhi, itu kan ada sisi lain yang menarik. Oh ya benar ini gitu, nggak semuanya salah. Ini kan kadang-kadang kita juga keliru ketika kita menstigmakan bahwa demo ini bikin rusuh aja, bikin ganggu segala macam. Itu kan dibangun. Tapi kalau kita mau mendengar apa yang disampaikan, saya kira benar gitu. Karena mereka kan menyampaikan sisi permasalahan yang barangkali belum didengar, ya kan, originalitasnya itu. Nah, saya kira beberapa kegiatan Anies pasca gubernur itu saya kira menarik tuh saya, karena dia mendengar banyak pihak menyampaikan itu, ya, daripada dia berpidato, berorasi, itu saya kira menarik, ya, dia mendengar. Jadi Anies ke depan juga harus semakin banyak mendengar, ya. Kalau mau, ya, saya kira begitu. Memang kadang-kadang tantangan ke seorang pemimpin ketika dia sudah dalam posisinya itu kadang-kadang cenderung untuk melupakan aspek itu, atau kadarnya berkurang lah. Tadi senang mendengar, lama-lama dikurangi. Begitu berkuasa udah nggak mau mendengar lagi, dikurangi, ya. Banyak orang, telepon saya nggak diangkat lagi, ya bukan lah. Saya kan selalu bilang gini, kalau kita waktu Anies gubernur kan, Anies nggak angkat lagi. Saya bilang, Anda teleponnya jam berapa? Kalau dari jam 7 sampai jam 6 sore sampai maghrib, itu dia lagi kerja, jangan ada telepon. Ada hal yang lebih penting yang dikerja. Cobalah waktu-waktu subuh, barangkali waktu tahajud, coba telepon gitu. Jadi jangan kita tidak. Orang malah takut kalau nelpon tengah malam, Bang Ferry. Orang malah takut kalau nelpon tengah malam, kan? Ya kalau kita asumsi tidur, tapi kalau kita katakanlah misalnya orang tahajud atau menjelang subuh dia bangun, telepon aja. Waktu yang paling enak tuh menghubungi, pengalaman saya itu adalah pasca sholat subuh sampai dengan jam 6. Itu tuh paling enak waktunya. Hampir semua relatif diangkat. Karena orang sudah bangun, belum ada telepon, nah itu kita telepon gitu. Dalam keadaan fresh, ya. Ya. Oke, baik, Bang Ferry, terima kasih. Ini kita berharap banyak hal yang bisa kita telah, bisa kita diskusikan. Ya.
Dan Bang Ferry jangan bosan-bosan untuk hadir di Jurnal Politik TV. Siap. Oke, terima kasih Bang Ferry. Oke. Pemirsa, nantikan bincang-bincang menarik lainnya dari berbagai tokoh politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang disajikan oleh Jurnal Politik TV dari Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional. Sampai berjumpa di lain kesempatan.